أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah, syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, syahadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh, amma ba'du. Tadi Cempet menyampaikan tentang berilmu. Semakin tinggi kita memiliki ilmu, seyogianya kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sepanjang ilmu itu kita gunakan untuk mengenali Allah. Tapi kalau ilmu itu tidak kita gunakan untuk mengenali Allah, lam yajdad illa bu'da. Kita tidak akan mendapatkan apapun kecuali kita semakin jauh kepada Allah, semakin jauh dari Allah. Nah, kenapa harus ada Allah terus dalam sepanjang perjalanan hidup kita? Ya, sepanjang perjalanan hidup kita harus kita hadirkan Allah. Tapi seperti apa itu sampai banyak orang yang menghadirkan Allah dengan cara memejamkan mata kemudian membayangkan? Bukan itu. Kehadiran Allah akan membentuk sikap mental. Nah, hadirin, bagaimana kita menghadirkan Allah dalam setiap alur kehidupan kita? Menghadirkan Allah itu meyakini bahwa kita terawasi dan kita lakukan karenanya, bukan Allahnya kita bayangkan, bukan wujudnya. Karena wujud Allah itu maha gaib. Maha gaib artinya apa? Yang gaib pun tidak akan mampu menatap Allah sepanjang Allah tidak mengizinkan. Itu maha gaib. Yang gaib pun, malaikat saya tidak bisa bertemu Allah, tidak bisa menatap Allah kalau Allah tidak mengizinkan. Itu maha gaib. Yang luar biasa, kita yang tidak bertemu, kita yang tidak bertemu dengan Rasulullah, kita beriman Allah ada. Kemudian kita rasakan keberadaan Allah, terbukti dengan ya kalau maaf ya kalau agak sedikit melanggar perasaan. Ada teman-teman yang merokok, ya kan? Disuruh berhenti merokok itu susahnya setengah mati. Tapi pada saat Ramadan, subuh sampai maghrib dia mampu bertahan untuk berhenti. Sampai semua orang bicara, tuh Gening bisa. Ya, itu membuktikan ada bukti bahwa dirinya beriman. Dan keimanan bisa menghentikan apapun yang harus dihentikan. Hanya keimanan. Itu luar biasa. Dan kalau tidak beriman, saya irina teteh. Ya kan? Jadi menghadirkan Allah itu seperti itu. Seperti seorang yang ingin melakukan kesalahan tapi tidak jadi. Seorang suami, saya pernah cerita ya di sini. Seorang suami diajak dosa oleh temannya. Ya, berbuat sesuatu yang mubazir lah, yang sia-sia. Terus si suami ini bicara kepada temannya untuk menolak. Bahasa penolakannya sederhana. Enggak, istri saya sudah ngasih saya makan tadi pagi. Saya ingin makanan yang sudah saya telan itu menjadi tenaga, dan tenaga saya dari istri saya harus menjadi jariah untuk istri saya. Itu luar biasa. Jadi tenaga aki asuhan yang sudah dikasih makan tadi oleh ibu tadi pagi, betul-betul tenaganya menjadi jariah untuk ibu yang memberi makan, kan itu, untuk istri yang memberi makan. Kita sebagai anak juga akan melakukan bersikap sesuatu yang membuat orang-orang atau orang tua kita yang memberi makan kita mendapatkan pahala dari kita. Itu namanya menghadirkan Allah. Menghadirkan Allah, bahkan kita tidak tahu pasangan kita ikhlas atau tidak, beriman atau tidak, hanya karena hanya hatinya lah yang tahu. Tapi kita tetap berharap mudah-mudahan
tenaga kita menjadi jariah untuk Dia yang sudah memberi makan kita, kan itu ya. Itu luar biasa. Nah, menghadirkan Allah di setiap aspek kehidupan kita saat kerja atau apapun adalah kehadiran yang betul-betul akan terasa meringankan perjalanan kita. Sholat tahajud itu berat, Kang Wawan Setiawan, berat itu. Bangun, setelah bangun wudhu, titirisan, kemudian menghadap kiblat. Rokaat pertama masih saliwang bacaannya itu. Rokaat kedua, rokaat kedua eh, lumayan. Rokaat ketiga lumayan. Rokaat keempat lupa, itu rokaat kesabaraha kan gitu ya. Itu salat tahajud di 4 rokaat pertama. Masya Allah. Jadi keberadaan kita bersama Allah adalah sikap di mana kita eh, berbuat untuk Allah. Dan saya tidak akan marah kepada anak saya, ya, ketika anak saya salah, karena saya tahu Allah sedang menguji saya. Sabarkah, bijaksanakah, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, ini kondisi menghadirkan Allah. Kalau Allah sudah hadir dalam kehidupan kita, subhanallah, memang Ustadz Ucu, perjalanan kita ini perjalanan yang berat, ya. Yang berat kalau memang Allah tidak pernah bisa hadir dalam jiwa kita, karena semuanya akan kita lalui dengan letih. Tapi mudah-mudahan keletihan kita saat ini mulai malam ini akan hilang, karena kita akan memulai perjalanan hidup selalu bersama Allah. Saya ketika ditanya kunaon, tidak mang, ya saya sedang membuktikan bahwa saya manusia, itu aja. Nah kan itu, pada saat kehabisan bekal, kunaon 3200, enggak, saya hanya diberitahu aja bahwa saya orang, gitu. Saya bukan Tuhan, gitu. Jadi betul tadi kata Ustaz Ucu, bahwa Rasulullah juga mungkin disakitkan oleh Allah itu pada saat menjelang akhir hayatnya, bukan karena Allah tidak membantu Rasulullah, tapi untuk memberitahu saja bahwa Rasulullah juga manusia, kan itu, innama ana basyarum mislukum. Karena itu dikasih sakit oleh Allah untuk menunjukkan bahwa Rasulullah juga adalah manusia. Masya Allah, Ustaz Ucu hatur nuhun, hadirin sadayana hatur nuhun, terima kasih. Rupanya partisipan lain merasa bahwa ini sudah selesai, jadi sudah di paraluman ya tanah laptop nanti. Tapi mudah-mudahan ini menjadi menjadi pemicu kita untuk bisa semakin semangat lagi. Nah, sebelum saya akhiri, mungkin Ustadz Hashim disuunkan pituahna 1-2 kata mah itulah Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fa huwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak-bapak dan ibu yang saya hormati, peserta Majelis Madani, kita sudah mendapatkan berbagai macam ilmu, terutama dari Ustadz Ucu sudah sungguh padat sekali. Jadi apa yang harus saya katakan di sini, karena di sana Ustadz Ucu sudah membeberkan begitu luas dan begitu padat, kita hanya bisa mendengar, sudah kita mendengarkan semuanya. Nah, untuk itu sedikit saya akan sampaikan, ya, dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, Igtanim homsan qobla husin. Ya. Jaga 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Pertama, sababaka qobla harmika. Jaga masa muda sebelum datang masa tua. Nah, sekarang
kita barangkali boleh dikatakan muda relatif, dan ada juga waparogo kak kobra suglika, senggang, masa senggang, lapang sebelum datang masa sempit bagi kita. Nah, ya sekarang ada yang lapang, dan dua gina kak kobra fakrika, kaya sebelum datang masa fakir. Kemudian wasihataka kobra sakomika, kesehatmu sebelum datang sakitmu. Dan yang terakhir, wahayataka qabla mautika, dan hayat dan sebelum datang kematian. Bapak dan Ibu semua, mungkin bagi sebagian orang yang lima-limanya ada. Dia masih muda, senggang ada, kemudian kaya, sehat, dan juga ya kalau yang masanya hidup, ya jelas masih hidup. Tapi kadang-kadang itu merupakan ujian, bukan mendekatkan diri kepada Allah. Mumpung orang, mumpung kaya, mumpung sehat, mumpung luang, dan dia mengisi dengan berbagai macam hal yang jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena itu mudah-mudahan dengan adanya Zoom ini, yang merasa muda, yang merasa tua, senggang, atau merasa lapang, merasa kaya, merasa sehat, dan kalau masa hidup ya jelas, dan barangkali yang tadi saya katakan, ini yang lima-limanya ada. Mungkin bagi saya hanya ada 2, ada 3, atau yang bagi yang lainnya ada yang 1, dan sebagainya. Tapi semuanya itu adalah bagi Allah memberikan kesempatan bagi orang itu, merupakan ujian bagi setiap orang. Dari semua itu diuji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kalau nggak salah Ibnu Abbas tahu siapa sahabatnya itu mengatakan, idza asbahta falan tadadiru masa wa idza amsayta falan tadadiri sobaha. Nah, karena itu dari 5 yang tadi, sebelum datang 5 yang tadi, datang kesempatan waktu pagi. Ya jelas, jangan nunda-nunda waktu sore, karena takut bisa jadi yang 5 perkara itu datang kepada kita. Di antaranya kematian bisa datang. Nanti saja sore. Kalau padahal pagi sudah ada, dan waktu biar ada senggang nanti aja sore. Padahal sore itu akan ada urusan yang lain. Waktu pagi ada urusan yang lain. Karena itu, sementara kita mempunyai yang lima-limanya, kita manfaatkan kesempatan ini yang telah Allah berikan. Mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan, yang tuntaskan. Kalau ada pagi, tuntaskan waktu pagi. Waktu sore, tuntaskan waktu sore. Karena waktu sore akan ada urusan yang baru. Bahkan bisa jadi waktu sore kematian sudah menunggu. Aku lupa lihada wastagfirullahi walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi menghadirkan Allah dalam hidup ini seiring dengan hentakan napas kita gitu kan. Jadi lamun bahasa pun guru kapungkur nuju di pasanten saur Kiai Usman Solihudin mah, lamun jelema ngarenghap teh eta teh di dinya teh aya Allah gitu. Jadi kalau orang dia itu bernapas, disitulah Allah berada. Dan ketika diberhentikan oleh yang punya napas itu, maka semua akan hilang. Nah itu paling, jadi hadirkan di harta kita, di ilmu kita, dan di badan kita, bahwa Allah itu selalu hadir dalam kehidupan kita.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.